Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa alihi at-tahirin wassahabati asma'in. Wa qala Allah ta'ala fi ayatil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina aamanu utul ilma darajat. Shadaqallahul adzim. Pertama-tama kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita setelahnya mendirikan sholat isya berjamaah. Bisa dengan kewajiban kita yaitu talabul ilmi. Mudah-mudahan kita semua ada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda kita yang tercinta, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah, para pengurus masjid, para pengurus masjid, bapak-bapak, sebelum saya membacakan kitab Fathul Qorib, marilah kita membacakan suratul Fatihah. Wabil khusus pengarang kitab ini Syekh Muhammad bin Qasim. Kita doakan semoga pengarang kitab ini ilmunya selalu bermanfaat buat alam manusia yang ada di alam dunia ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan nur ilmu dari Syekh Muhammad bin Qasim. Ila hadrati habibina wa syafina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati syamul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik para jamaah, minggu yang lalu yang sudah saya sampaikan adalah yang merusak atau yang membatalkan wudu. Sekarang saya akan menyampaikan tentang wajibnya mandi. Faslun fi mujibil ghusli, pasal yang menjelaskan tentang wajibnya mandi. Wal ghuslu lughati sailanul ma'i ala syai'in mutlaqan. Wal ghuslu lughati, mandi menurut bahasa, menurut lugat, sailanul ma'i ala syai'in mutlaqan, yaitu mengalirkan air atas sesuatu mutlaqan secara keseluruhan. Jadi mandi itu adalah mengalirkan air ke seluruh atau bagian sesuatu mutlaqan secara keseluruhan. Itu menurut lugat, menurut bahasa. Wa syar'an, dan menurut syara, sailanahu ala jami'il badani biniyati makhsusatin. Adapun menurut syara, mandi adalah mengalirkan air
ala jami'il badani, ke seluruh badan, bin niyati, dengan niat, makhsusotin, dengan yang telah ditentukan. Jadi menurut syara mandi itu adalah mengalirkan air ke seluruh badan dengan niat yang telah ditentukan. Itu mandi, pengertian mandi. Selanjutnya, walladzi yujibul ghusla sittatu asya'a, dan yang mewajibkan mandi sittatu asya'a, ada 6 perkara. Jadi yang mewajibkannya mandi itu ada 6 perkara. Salah satu minha ashtaraku fiha ar-rijalu wan nisa. Adapun yang 3 itu bersamaan antara laki-laki dan perempuan. Maksudnya yang mewajibkan mandi ini ada 6 perkara. Yang 3 khusus laki-laki, yang 3 lagi khusus perempuan. Ya, jadi dibagi 2. Iltiqaul khitanaini wa ya'buru an hadal tiqai bi iladi hayyin wadihin ghayyat hasyafata zakari minhu au qadraha min maqtu'iha. Iltiqaul khitanaini, yang pertama, wajibnya mandi yang pertama itu adalah bertemunya khitanaini, 2 kemaluan. Ya. Iltiqaul khitanaini, bertemunya 2 kemaluan. Wa ya'diru an hadal tiqai bi iladi hayyin wadihin ghayyas, yaitu masuknya hasyafah ke dalam parji. Hayyin, orang yang masih hidup. Wadihin, secara sempurna. Ghayyat hasyafata zakari minhu au qadraha, atau kepala penisnya. Kepala penisnya nih. Ya. Kepala penisnya saja. Jadi masuknya apa? Yang pertama itu bertemunya 2 kemaluan, yaitu masuknya hasyafah ke dalam parji. Hasyafah itu kepunyaan kita, ya, kepunyaan Bang Uton. Ya. Ya. Itu yang pertama, ya. Wa ammal mayyitu, adapun mayit, ini masih 1 ya. Ammal mayyitu, adapun mayit, fala yu'adu ghuslahu bi iladi fihi. Adapun mayit itu tidak perlu mengulangi 2 kali mandi. Misalkan mayit sebelum dia meninggal, sejam sebelumnya dia telah berhubungan sama istrinya, terus sejam kemudian dia meninggal. Nah, dia belum sempat mandi junub, mandi wajib. Nah, si amil ini nggak perlu memandikan dengan 2 kali niat mandi mayit aja, nggak perlu 2 kali. Misalkan kata istrinya, Pamil, tadi mohon maaf
Ini almarhum sebelumnya telah berumur sama saya, terus dia belum sempat mandi junub. Nah itu nggak perlu diniatkan mandi junub, tapi diniatkan si amil ini meniatkan mandi mayit, mandi jenazah. Itu sudah cukup. Itu. Nah itu bagi si mayit. Wa ammal husna. Nah ini. Wa ammal husna, dan adapun banci. Ini banci. Ya, banci bencong. Ya. Ya. Jadi wa amal husna, adapun banci al muskuli fala gusla alaihi. Nah, banci yang merepotkan, repot banci mah. Kenapa repot? Dua barangnya. Kan repot tuh. Repot. Ya, barangnya nggak jelas barangnya. Makanya repot. Ya, repot. Nyusahin orang. Nah, bagaimana si banci ini yang merepotkan? Fala ghusla alaihi, maka tidak wajib baginya untuk mandi, wajib di situ. Ya, kenapa? Karena wala bi'ilaji fi kubulihi. Karena si banci ini memasukkan barang ke kubul. Bukan ke hasyapa, bukan ke parji, bukan. Salah lubang. Hah? Emang begitu banci makan? Iya. Ya. Jadi, nah yang begitu, yang banci seperti itu nggak perlu niat mandi junub, karena dia salah masuk, salah masukkan. Kalau memang banci nggak perlu mandi ya? Hah? Ya. Ya. Kalau si bancinya nggak perlu mandi. Kalau bawang motor ya mandi, ya kan dikeluarin, gitu. Kalau si banci nggak perlu mandi, karena nggak jelas, ya nggak jelas, ya, ya. Nah, selanjutnya wa minal mustaraki inzalu ay khurujul maniyyi. Yang kedua, wajibnya mandi itu wa inzalu ay khurujil maniyyi, keluarnya air mani, min syakhsi, dari seseorang, bi ghairi ilaji, dengan sebab wa in qalla maniyyi, dengan sebab keluar sedikitnya air mani itu. Jadi yang kedua ini keluarnya air mani dari seseorang tanpa sebab. Ya, tanpa sebab, wa in kullamani, dengan sedikitnya air mani yang keluar di situ, cuma setetes udah. Ya, salaman doang, langsung keluar tuh, ya, selesai. Ya, procot. Nah, itu yang begitu, ya, perlu mandi. Ya, walaupun cuma satu tetes, ya, kakot roti, ya, walaupun cuma satu tetes, ya, yaitu wajib mandi, ya. Selanjutnya, wa minal mustarakil mautu illa fisyahidi. Yang ketiga, ya, wajibnya mandi seseorang itu al mautu, adalah mayit. Nah, mayit, ya. Nah, mayit ini harus diniatkan mandi wajib, itu mandi jenazah, niatnya mandi jenazah. Illa, nah, kecuali bisyahidi, kecuali orang yang meninggal dalam keadaan mati syahid, itu nggak perlu dimandiin.
Ya contoh, seseorang, ya contoh banguton dah. Contohnya banguton nih, lagi sholat, tiba-tiba meninggal. Itu nggak perlu dimandiin, karena dalam keadaan syahid. Bungkus saja, kayak koran. Bungkus saja ke orang. Ya, Syahid, ya kan? iya, lemparin ke kali katanya mah. Pakai kapan begadang. Iya, iya. Yang ada orang. Terus orang meninggal dalam peperangan, itu nggak perlu dimandiin lagi, nggak perlu dimandiin mandi junub, nggak perlu, ya, karena dalam keadaan syahid, ya, gitu. Dalam peperangan nggak perlu dimandiin, ya. Orang meninggal dalam keadaan sholat nggak perlu dimandiin, ya, karena dia masih dalam keadaan punya wudu, masih suci, dia itu, ya, masih suci, nah, nggak perlu dimandiin. Ya. Itu yang ketiga. Nah, wasalasu takhtassu biha an-nisa wa yal haidu. Nah, yang ketiga ini, yang keempat adalah bagian perempuan. Ya, bagian perempuan. Wa yal haidu. Yang pertama adalah head. Tadi yang tiga tuh, tiga untuk laki-laki. Nah, sekarang yang perempuan yang tiga ini nih, ya. Wal haidu yang pertama head, dia wajib mandi, ya. Aidamul kharidu, haid itu adalah darah yang keluar minal imro'atil balagos tis'asinin, yaitu wanita ya, yang sudah balik tis'asinin, umur 9 tahun. Kalau itu kan batas baliknya laki-laki dan perempuan itu sampai umur 15 tahun. Akan tetapi kalau misalkan kita bapak ini punya anak perempuan umur 9 tahun sudah haid, berarti sudah kena hukum. Ya, udah kena hukum. Kalau udah kena hukum berarti harus disuruh sholat, disuruh puasa Ramadan. Itu udah kena wajib, udah kena hukum. Ya, iya. Karena si perempuan ini sudah balik, sudah haid. Ya. Emang kan kalau standar kan umur 15 tahun, ya. Karena perempuannya udah umur 9 udah ada yang haid, berarti dia udah kena hukuman. Itu melaksanakan kewajiban, yaitu mendirikan sholat 5 waktu. Laki-laki 15 tahun. Kalau dia 12 kebalik gimana laki-laki? Enggak. Enggak apa-apa. 15 tahun. Kalau 12 13 kebalik enggak apa-apa. Batas baliknya laki-laki dan perempuan itu 15 tahun. Adapun perempuan umur 9 tahun udah haid, dia sudah balik. Kalau laki tetap 15 tahun. Nggak boleh dikurangin, nggak boleh dilebihin. Itu 13 kebalik. Ya. Ya. Ya kalau laki-laki mah ya walaupun baliknya umur 15 tahun tapi umur 7 tahun kita udah suruh sholat, suruh puasa. Ya itu adalah pendidikan buat anak-anak kita supaya nanti pas udah dewasa, udah balik, udah terbiasa. Jangan mentang-mentang anak kita belum umur 15 tahun nggak pernah disuruh sholat, nggak pernah disuruh ngaji, nggak pernah disuruh puasa. Kita ini orang tua dosa. Iya. Antara 15 tahun baik lu mah puasanya, sholatnya nanti ya kan belum balik rumah, begitu kan? Jangan, tetap ya. Ini namanya pendidikan, kita harus kasih tahu dengan sedini mungkin. Itu supaya nanti pas sudah baliknya anak itu udah terbiasa, sholatnya udah bisa, puasanya sering dikerjain kan begitu ya. Jadi jangan nunggu balik itu. Tuh kalau kita punya anak laki-laki, apalagi perempuan ya, harus kita perhatiin perempuan mah, hati-hati ya, itu masalah haid. Terus wan nifas, yang kedua nifas ya. Wan nifas wa huwa damu khalidul aqabas wiladati fa innahu mujibul ghusla qat'an. Jadi nifas itu keluarnya darah
ya setelah melahirkan. Kapan batasan nifas? Sampai kapan nifas itu? Sampai 60 sampai 40. Ya, standarnya 40 hari batas nifas itu. Nah, kalau nifas sampai 40 hari nifas itu. Ya kalau dulu mah sampai 60 hari kalau dulu. Karena dulu mah kan nggak ada bidan. Ya, dulu nggak ada bidan di rumah. Pakai dukun beranak. Kan gitu. Makanya kan agak diperpanjang. Karena kan apa? Darahnya itu apa? Nggak ada, ya benar, nggak ada alatnya, ini susah dulu mah. Kalau sekarang banyak alatnya, jadi dimudahkan lagi, jadi 40 hari gitu. Nah itu nifas ya. Yang ketiga wal wiladati. Yang ketiga itu adalah orang yang baru melahirkan. Yang ketiga nih berarti dia wajib mandi. Pas baru mandi nih, nih keluar tuh bocah tuh, nggak harus tuh baju mandi, ya tunggu sampai 3 hari. Kalau misalkan langsung hari itu pas lahir dia langsung mandi kan sakit juga, kesian. Ya nunggu sampai 3 hari. Nah nunggu sampai 3 hari baru istri kita suruh mandi wajib di situ. Nah itulah yang mewajibkannya mandi ya. Nah selanjutnya paslun wa faraidul ghusla salah satu asya'a. Dan pardunya mandi, kalau tadi mau wajib, sekarang pardunya ya. Fardunya mandi salah satu asya'a, ada 3 perkara. Yang pertama an-niyatu, niat mandi ya. Niat mandi ya. Jadi niat mandi itu bayun wal janabah rofal janabati au hadasi akbari. Jadi niat itu adalah mandi junub ya, untuk menghilangkan hadas besar ya. Di mana lafaz niat mandi itu kita barengin pas mau mandi junub, kita barengin pada niatnya tuh nawaitul ghusla li rafil hadasil akbari. Kalau dulu mah ada lafaz lagi tuh nawaitul ghusla li rafil janabah ya. Ada janabah ya, diganti dengan akbari ya, hadasil akbari begitu ya. Mandi janabah atau mandi besar sama aja itu. Mungkin dulu Bang Uton pernah diajarin sama gurunya, mandi besar itu nawaitul ghusli rafil hadasil janabah ya akbari fardholi ta'ala. Dulu misalkan ada begitu nggak apa-apa, sama aja niatnya mah. Kalau sekarang mah nawaitul ghusli rafil hadasi akbari fardholillahi ta'ala, itu niat mandi besar. Tapi kalau mandi kita di lingkungan WC kita baca Di WC. Mandi WC, kita WC. Iya. Ya, emang kan posisinya kan memang nyatu sama WC. Emang baseball itu di mana kalau mandi junub ya? Di kali ya? Hah? Iya. Dalam hati Bang Muton. Dalam hati. Dalam hati. Nggak perlu dengan suara keras. Kalau suara keras kata anaknya, bapak yang ngapain ini begitu kan tuh. Gitu. Ntar pintu WC-nya digebrak sama anaknya, bapak nggak boleh ngaji di dalam WC tuh kan. Iya. Ya. Kayak gitu ya. Nah itu niat ya, kita niatkan, jadi niat itu kita barengin ya. Ketika kita mau membasuhkan
ya, anggota badan kita, kan gitu, ya. Terus yang kedua, fardunya mandi wa izalatun najasati. Yang kedua adalah untuk menghilangkan najis. Ada najis hukmiyah, ada najis ainiyah. Najis hukmiyah ini yang tidak bisa dilihat. Kalau najis ini itu bisa dapat dilihat oleh panca indera kita. Ya, misalkan Bang Minas pakai celana nih, ya, dari rumah ke masjid, ya, itu kotoran yang di bawahnya itu, ya, nggak bisa dibilang najis. Kenapa? Ketika Bang Minas jalan ini, nggak tahu itu dia nginjak teh ayam apa enggak, nah, apakah kena teh kucing apa enggak, nggak tahu. Kenapa? Hukmiyah, tidak bisa dilihat. Gitu. Nah, bagaimana? Apakah itu sah dipakai untuk sholat? Sah. Karena celana yang di bawah itu kategorinya kotoran, bukan najis. Kecuali Bang Minas lagi jalan, nginjek, dia kerasa, wah teh kucing nih, nah celana. Nah, ini tuh harus diganti, nggak boleh pakai buat sholat. Iya, gitu. Ya, najis, nggak bisa dipakai buat sholat, diganti. Ya, karena tahu celananya kena najis. Kalau nggak tahu nggak apa-apa. Ya. Nah, iya, tapi jangan pura-pura nggak tahu, nah repot. Terus selain najis yang seperti itu, yang di celana yang dibawa kita, yang dibawa celana kita itu, nah celana dalam kita ini, nah itu najis, kena tetesan air kencing. Bukan kena tetesan air kencing aja. Misalkan nih Bang Mutar habis menghayal si Bella, kan gitu ya. Ya, menghayal si Bella. Nah, ini air maninya nggak keluar, cuma lendiran. Itu namanya air madi. Itu najis. Najis. Ya, dibuka tuh, diganti. Ke depan buka tangan dulu, buka sempak dulu. Gitu. Jadi kita buka sempak dulu. Iya, diganti sempaknya. Iya, karena air madi itu termasuk najis. Yang lendir-lendir itu yang putih itu. Ya, yang lendir putih itu bening. Ya. Hah? Iya. Nah, itu najis tuh. Nggak boleh pakai buat sholat. Nggak boleh. Gitu. Ya. Ya, itu wajib mandi. Ya. Dan itu yang keluar itu juga mandi juga. Iya. Wajib mandi. Kan di situ kan wa faraidul ghusla. Itu kan yang kedua, wa izalatin najasa. Itu untuk menghilangkan najis. Kan gitu. Tetap mandi wajib. Gitu. Ya. Tapi ya mandi wajibnya kalau itu ya cuma ala kadarnya aja. Tapi kan kalau kita itu keluar nggak apa, kita nggak tahu sama kayak kita ikut dulu. Ya pasti kan ada ininya kan, ada basah-basahnya. Maka masih nggak terasa, kagak mungkin lah. Kan ada pasti ada lendir-lendirnya kan di situ. Ya. 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 Bahkan bikin kita ngeres tuh. Ya, ngeres. Kita kan nggak tahu keluar apa enggak. Ya. Ketahuan pas kencingnya tuh, kalau ada ketahuan. Pasti kan pas ketemu kencing buka, oh basah nih. Nah, itu kan diizinkan, lengket-lengket. Gitu. Kalau keluar mandi dulu.
Iya. Di mana-mana gimana? Mana-mana juga. Ya mandi ya kan pasti ada, kan ada WC umum. Ya, kalau kayak nggak bawa anduk, gimana? Nggak usah pakai anduk. Mandi koboi aja, mandi koboi. Mandi koboi. Iya. Ya. Ya. Ya, bitisu. Ya. Nah itu ya, fardunya mandi wa izalatun najasah, untuk menghilangkan najis. Yang ketiga, wa isolul ma'i ila jami'i sya'ri wal basyarati. Yang ketiga itu wajib fardunya mandi, yaitu meratakan air ila jami'i sya'ri, ke seluruh rambut, wal basyarati, dan kulit seluruh badan. Itu yang ketiga, fardunya mandi. Jadi ketika kita mandi wajib, itu semua harus kita kodok-kodok. Misalkan nih lubang hidung, kuping, puser, sampai bool pun harus kita basahin, dicolek-colek, dirogo-rogo. Iya. Ya, jadi yang namanya ya nggak sebatok juga, asal gini aja gitu aja, luar dalam aja gitu. Asal nyampe aja. Terus puser dikodok-kodok, bool juga sama dikodok-kodok. Itu ketika kita mandi wajib. Semua lobang itu 7 lobang ya. Ya. Ya, Bu. Ya. Ya. Ya, itu ya fardunya mandi. Adapun sunnah, wa sunnatu ya. Wa sunnatuhu ay gusla khamsatu asya'a. Nah, ini ya. Sunnahnya mandi nih. Tasmiyatu. Jadi kalau kita mau mandi itu mandi wajib, yang pertama kita sunnahnya mandi, kita baca bismillah dulu. Ya. Terus wal wudu'u, ya, berudu dulu. Tuh. Kita wudu dulu. Kalau kita mau mandi wajib nih, itu sunnahnya mandi wajib. Tapi kalau nggak wudu gimana? Ya nggak apa-apa, ini kan sunnah. Ini sunnahnya, ini mas sunnahnya. Iya. Kalau pengen nambah pahala, kan gitu. Terus langsung mandi nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Kita wudu juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi kalau kita ingin menjalankan sunnah Rasul, ya sebelum kita mandi wajib baca bismillah dulu, wudu dulu, kan gitu. Ya. Terus apalagi sunnahnya, sebelah kanan dulu, ya sampai 3 kali, sebelah kiri, baru yang lainnya. 3 kali. Ya. 3 kali itu sunnahnya. Tapi kalau langsung jemput itu nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa Bang Uton. Iya. Ya. Iya. Gampang-gampang aja Bang Uton, Mana kemana aja nggak apa-apa. nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Paling menekan, ngalor. Ya, itulah ya bab mandi ya. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Mungkin nanti lebih lanjutnya Bapak-bapak ada yang mau ditanyakan, ya silakan.